Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Oke, semoga teman-teman masih tetap semangat ya dalam mempersiapkan seleksi CPNS di tahun ini ya, tahun 2021. Ya, karena kan sebentar lagi akan segera dibuka. Kemarin juga sempat mundur pendaftarannya, tapi info terbaru ya, paling tidak sebelum tanggal 30 Juni nanti teman-teman sudah bisa melakukan pendaftaran untuk seleksi CPNS maupun P3K di tahun ini. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Perawat Online, silahkan subscribe dulu channel Perawat Online dan bisa like, comment, dan share. Semoga semakin banyak yang merasakan manfaat dari video-video pembelajaran yang ada di channel Perawat Online ini. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, kita kali ini membahas soal TWK. Nah, tes wawasan kebangsaan. Oke, kita masuk ke soal pertama. Semangat nasionalisme sejatinya tertuang dalam ideologi Pancasila yang mengerucut pada sila ke A1, B2, C3, D4 atau E5. Nah, soal-soal terkait pengamalan sila pada Pancasila itu pasti muncul ya di soal-soal TWK. Nah, oke, kira-kira apa jawabannya? Teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram, nanti bisa langsung klik aja linknya yang ada di deskripsi video ini untuk bergabung di grup Telegram pembelajaran persiapan seleksi CPNS. Oke, kita buka jawabannya. Jawaban yang tepat adalah opsi C ya. Jadi semangat nasionalisme itu tercermin dalam Pancasila yang mengerucut pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ya, jadi jawaban yang tepat yaitu ada di opsi C, sila ketiga. Kata kuncinya adalah nasionalisme. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ke A1, B2, C3, D4 atau E5. Ya, masih soal berkaitan tentang pengamalan sila Pancasila. Oke, kira-kira apa jawaban pada soal ini? Nah, sila 1, 2, 3, 4, atau 5 ya. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oke, bagi teman-teman yang kurang sependapat dengan jawaban yang ada di video ini, teman-teman bisa sampaikan saja di kolom komentar, karena kita di sini adalah saling sharing, saling berbagi ilmu ya. Jawaban yang tepat yaitu opsi C ya, yaitu sila ketiga. Makna yang terkandung pada pasal ketiga adalah dengan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, maka rakyat Indonesia akan bersatu agar Indonesia dapat terjaga dari segala ancaman, sehingga dapat dikatakan bahwa pada sila ketiga itu menyiratkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Sesuai dengan bunyinya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Radikalisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Ancaman radikalisme ini bisa diminimalisir. Salah satunya dalam bidang pendidikan, yaitu dengan cara A. Penambahan jam pelajaran pendidikan Pancasila. B. Pendidikan Pancasila dijadikan tanggung jawab guru dan siswa. C. Pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk wawasan bangsa dan karakter.
D. Perlunya perubahan gaya pembelajaran pendidikan Pancasila. Atau E. Pendidikan Pancasila dijadikan dasar dan sumber pembelajaran. Nah, ini soal TWK yang berkaitan tentang radikalisme. Nah, di peraturan terbaru, nah mungkin teman-teman kalau sudah kemarin lihat infonya dari BKN, ada info terbaru untuk soal CPNS ya, yang tahun kemarin itu hanya 100 soal, sekarang menjadi 110. Nah, ada tambahan 10 soal, tapi waktunya tetap berapa? Yaitu tetap 90 menit. Nah, dan ada tambahan materi tentang radikalisme. Nah, radikalisme akan masuk ke dalam soal pada seleksi kompetensi dasar SKD. Oke, kira-kira apa jawabannya? Jawaban yang tepat yaitu adalah opsi C ya, karena pendidikan Pancasila memiliki tujuan untuk membangun dan menciptakan karakter warga negara Indonesia yang pluralis, adil, dan saling menghargai satu sama lain. Nah, jadi yang tepat adalah opsi C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Aksi terorisme yang terkenal yang terjadi pada tahun 2002, ya, tepatnya di Bali. Aksi terorisme yang dijadikan sebagai peristiwa terorisme terbesar ya, sepanjang sejarah di Indonesia ini terjadi pada 3 peristiwa sekaligus. Membunuh sekitar ratusan orang yang kebanyakan merupakan warga asing yang sedang berlibur. Kasus tersebut merupakan penyimpangan sila A1, B2, C3, D4, E5. Nah, oke, kira-kira apa jawabannya terkait kasus terorisme? Teman-teman silakan jawab dulu ya di live chat-nya. Nah, A, B, C, D, atau E? Oke, jawaban yang tepat yaitu adalah opsi A, sila pertama. Kenapa? Lihat pembahasannya. Pada kasus aksi terorisme yang terkenal di Bali pada tahun 2002, dilatar belakangi oleh balas dendam oleh teroris karena dalam kedua peristiwa di Poso dan Ambon, itu banyak umat Islam yang terbunuh akibat konflik yang terjadi. Kenapa para teroris memilih tempat di Bali? Karena mereka menganggap Bali adalah tempat maksiat dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Para teroris secara umum memang menargetkan lokasi-lokasi sebagai tempat yang dianggapnya menjadi pusat kemaksiatan. Walaupun mungkin memang benar banyak jadi maksiat di satu tempat, tetapi cara pengeboman tetap tidak dapat dibenarkan. Karena memakan banyak korban yang tidak bersalah. Jadi terorisme pada kasus bom Bali didasarkan pada intoleransi agama. Sehingga menyalahi sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi jawabannya yaitu opsi A. Oke, soal berikutnya. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila A1, B2, C3, D4, atau E5. Oke, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan ya, termasuk dalam sila keberapa? Oke, kira-kira sila keberapa? Jawaban yang tepat yaitu adalah opsi B ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Nah, karena pada sila kedua itu nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi karena manusia mempunyai kedudukan yang sama sehingga harus diperlakukan secara adil dan beradab tanpa ada perbedaan sedikit pun karena semua orang mempunyai hak asasi yang sama untuk dihormati orang lain. Nah, itu salah satu pengamalan dari sila kedua.
Oke, kita lanjut soal berikutnya. Andi adalah bagian dari generasi milenial yang gemar menggunakan internet untuk mengisi waktu. Suatu hari Andi melihat sebuah berita yang menarik perhatiannya di Facebook dan langsung membagikannya di lini masa Facebook miliknya. Setelah beberapa waktu, salah satu sahabat Andi mengirim pesan dan menyampaikan bahwa berita yang dipost oleh Andi adalah hoak dan dapat menyulut perpecahan, dan dia terancam undang-undang ITE. Tindakan yang dilakukan Andi bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Oke, berita hoax. Nah, mengirim berita yang belum tentu kebenarannya atau membagikan berita yang belum tentu kebenarannya. Jadi, hati-hati dalam menge-share info yang belum tentu itu benar. Oke, jawabannya adalah opsi C, yaitu sila ketiga, hoax dapat menyulut perpecahan. Dan dia terancam undang-undang ITE itu termasuk bertentangan sila ketiga yang dapat merusak persatuan bangsa. Oke, ini ada info menarik bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi CPNS ya, khusus yang CPNS, bukan yang P3K. Nah, di sini ada kelas online lulus CPNS ya. Bisa diakses via HP atau laptop, bisa diakses kapan dan di mana saja, tidak perlu datang ke tempat bimbel, pembelajaran yang praktis dan menyenangkan, membiasakan belajar soal sistem CAT seperti saat ujian. Nah, ini salah satu kelebihannya ya. Sekarang sudah tidak zamannya lagi belajar menggunakan buku. Nah, kenapa? Kalau buku kita tidak terbiasa nantinya untuk menggunakan sistem CAT. Selain itu, kalau buku biasanya kita tidak ada batasan waktu saat ujian sebenarnya. Nah, dengan mengikuti kelas online ini, nanti teman-teman akan terbiasa dengan sistem CAT atau Computer Assist Test dan juga membiasakan belajar soal dengan batasan waktu seperti saat ujian. Nah, harapannya pada saat ujian teman-teman sudah terbiasa. Nah, bagaimana caranya? Nah, info lengkap dan registrasi teman-teman bisa klik saja link yang ada di deskripsi video ini. Nah, yuk mumpung lagi ada promonya ya. Terdiri dari 3 paket. Ada paket reguler, ada paket gold, dan ada paket diamond. Itu yang paket yang super lengkap. Nah, yang paling banyak diminati itu adalah yang paket diamond, teman-teman ya. Jadi, ambil saja paket diamond, sana lebih lengkap. Jadi, teman-teman mempunyai soal-soalnya juga lebih banyak dan akan terbiasa dalam menjawab soal CPNS tentunya nanti. Oke, cukup sekian video pada pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga teman-teman tetap semangat dan tentunya harapannya teman-teman semua bisa mencapai impiannya menjadi CPNS di tahun 2021 ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.